Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya bagi Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin, haleluya. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selama hidup kekal selamanya. Bagi Dia pujianku, karena Dia Tuhan selama-lamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau Yesus. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Kau pelihara kami sampai Rabu malam ini, tanggal 12 Januari 2022, Bapa. Tuntun hidupku, Bapa. Pimpin hidupku, Bapa, supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berkenan di hadapan Engkau. Karena bagi Engkau segala pujian, hormat, kemuliaan. Ya Yesus, telah mati bagiku. Haleluya. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, harapan ku balas kasih-Nya. Amin. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami Bapa membaca firman-Mu, Bapa. Kuduskan kami hamba-Mu, kuduskan kami semua anak-anak-Mu. Firman adalah sumber kekudusan, dan firman adalah sumber kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita diizinkan hidup sampai detik ini. Kita saat ini memasuki di tahun yang baru 2022, bukan tahun 2021. Waktu begitu cepat. Saat ini tanggal 12 Januari tahun 2022. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kalau malam hari selalu rutin pembacaan Alkitab Perjanjian Baru. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal daripada debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga.
Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58 yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapak Ibu selalu saya tekankan, mari bersama saya. Kita mau rajin baca Alkitab. Kita rajin renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang paling penting, mari kita mau setia, kita mau cinta, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama. Kita mau taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa tujuannya? Karena suatu hari kelak, dunia ini akan lenyap. Dua hal yang saya mau katakan dalam ayat ini, semuanya berkisar antara dua hal. Yaitu bersifat daging, dunia yang akan binasa, yang sifatnya sementara. Dan yang kedua, bersifat kekal, yaitu masalah rohani. Masalah surga. Makanya Tuhan katakan di ayat 58, supaya kita berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa pekerjaan dengan Tuhan, persekutuan dengan jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa tidak sia? Karena masalahnya kita nanti akan berjumpa dengan perkara yang rohani, perkara yang kekal, bukan perkara yang binasa. Saat ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bersama para hamba-hamba Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa ikut Yesus? Karena Yesus adalah kekal. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Dari kekal sampai kekal. Tidak pernah lenyap. Yesus kekal. Tidak pernah mati, tapi mati bangkit. Maksud saya itu. Arti tidak pernah mati, artinya tidak pernah mati selama-lamanya. Seperti manusia kan mati selama-lamanya. Tapi Yesus hanya mati 3 hari. Tapi setelah itu bangkit, tidak mati selama-lamanya loh maksud saya. Hanya mati 3 hari, tubuh mati, dalam roh dia menginjil saudara. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dan kekal selama-lamanya. Bahkan dia akan datang kembali. Akan menjemput siapa? Menjemput Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh itu firman Tuhan katakan sini, mari kita mencari perkara yang kekal. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Karena nanti ada upah yang kekal. Kalau saudara kerja keras buat dunia, ngoyo cari duit, mohon maaf, mati uang tidak dibawa. Saya tidak pernah melihat itu. Uang bermilet-milet orang kaya, ya bertriliun-triliun taruh di dalam kuburan. Mobil banyak tidak ditaruh di dalam kuburan. Rumah banyak tidak digotong masuk di dalam kuburan. Tidak ada. Karena apa? Kita dilahirkan telanjang, tidak bawa apa-apa. Mati pun kubur, tidak bawa apa-apa. Cuma ukuran 1x2. Boleh saudara punya rumah besar. Boleh Bapak Ibu Saudara semua boleh punya rumah 1000. Tapi ujung-ujungnya kalau kematian manusia semua. Semua hanya ukuran paling 1 meter x 2 meter. Paling dibangun semacam bentuk kuburannya yang dibikin bagus. Tapi ujung-ujungnya hanya 1x2. Oleh itu lihat firman Tuhan. Perkara-perkara daging itu nanti binasa. Coba di ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging tubuh ini akan mati. Kalau manusia mati, daging tubuh dikubur menjadi abu tanah. Itu perkara yang binasa.
Tapi perkara yang tidak binasa, perbuatan baik kita, hati kita yang selalu diisi dengan firman Tuhan, itu tidak binasa Bapak Ibu. Pikiran-pikiran kita, jiwa kita yang selalu mikirin perkara-perkara di atas, itu dicatat. Maka dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Dan hati ini diisi dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, benar firman-firman yang selalu kita dengar, supaya membuka wacana kita, membuka paradigma kita, membuka pandangan kita, supaya kita memiliki pandangan yang sehat, paradigma yang sehat. Kekristenan kita bukan hanya saat ini, tapi kita ikut Christ, follow the Christ. Itu untuk mencari perkara yang kekal. Nanti ada hidup kekal setelah kematian. Di balik itu ada perkara kekal. Karena janji Tuhan, manusia begitu mati menjadi tengkorak, mohon maaf ya, tapi akan diubahkan dengan kuasa Tuhan menjadi tubuh di dalam kemuliaan Tuhan. Di luar pikiran manusia, di luar kemampuan kita, karena kita bukan pencipta. Tentunya karena Tuhan pencipta, tentu tahu sudah didesain sama Tuhan. Tuhan tahu persis bahwa nanti kita jadi tengkorak. Tapi setelah itu Tuhan punya planning. Setelah kamu jadi tengkorak, aku akan sanggup diubah tubuhmu tengkorak, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ini cara Tuhan sempurna. Maka saya bersyukur, terima kasih bisa menyampaikan firman Tuhan siang dan malam. Karena saya mencari perkara yang kekal. Pada saat ini Tuhan dia dari surga. Saya beritakan tentang Yesus yang juru selamat. Yesus yang kekal. Yesus yang agung. Yesus Raja dari segala raja. Yang harus kita sembah dan kita ikuti firman Tuhan. Mari kita jangan mencari perkara yang binasa, tapi kita mencari perkara yang tidak binasa. Karena nanti hidup kita akan diubahkan seperti di ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan perbuatan Tuhan yang besar, mujizat Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa kita pikirkan. Karena karya Allah tidak bisa diselami oleh manusia Bapak Ibu. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan, bangga kita menjadi anak Tuhan. Saya bangga menjadi hamba Tuhan. Saya bangga melayani pekerjaan Tuhan. Sampai mati saya bilang, Tuhan, saya dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Tidak punya pamrih, tidak punya tujuan lain. Selain apa? Selain bersama Bapak Ibu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Silakan Bapak Ibu sebarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Termasuk firman Tuhan dari para hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mencari perkara yang kekal. Kita mencari perkara yang kekal. Yesus akan datang kembali Bapak Ibu. Ya Yesus. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Ya Tuhanku, hanya Yesus Tuhan juru selamatku. Amin. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, bagi dia pujianku, hadapan ku balas kasihnya. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi dia samaku, hanya dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau semangat melayani pekerjaan Tuhan. Biar usia saya sekarang 65 tahun, tapi saya dengan semangat yang tinggi minta kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Tuhan, saya tidak mau mati meninggalkan orang meninggal itu sedih Bapak Ibu. Seperti adik saya meninggal, hamba Tuhan Sefanya Rahmat, saya masih sedih. Termasuk putra saya Nur Rahmat sudah meninggal, sedih. Kalau meninggal sedih. Tapi saya minta sama Tuhan, supaya kita semua minta supaya apa? Diangkat sama Tuhan, tidak meninggal. Itu otoritas Tuhan, hanya kita minta. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi, kita tidak boleh paksa Tuhan. Biar kehendak Tuhan, kalau Tuhan berikan kita sehat, bersyukur. Tapi kalau Tuhan panggil hidup kita juga bersyukur. Kenapa? Nanti kelak kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Ini
Yang penting kita mengikut Yesus, karena janji Tuhan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Saya mau baca dalam Roma pasal 12 ayat 11 sebagai terakhir. Roma pasal 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu nyala dan layanan Tuhan. Karena apa? Dia 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Itu semua adalah sentralnya Tuhan Yesus. Kita jadikan waktu tahun 2022 dan seterusnya, mulai detik ini, mulai sejak kita memasuki tahun 2022. Komitmen kita, jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral hidup kita. Tempatkan Tuhan pusat di atas segala-galanya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis. Waktu kita tidur, waktu kita bangun, waktu kita mimpi, apapun keadaan kita, sentralnya hanya Tuhan Yesus. Sebab hanya bagi Dia, Yesus, Tuhan memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara semua. Dan sentralnya Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.